Pernah kebayang nggak sebuah krisis di sekolah justru bisa jadi cerita sukses? Nah, kali ini kita bakal bedah gimana caranya kepemimpinan yang fokus banget bisa mengubah data yang bikin was-was jadi aksi nyata yang benar-benar bantu guru dan siswa. Oke, yuk kita mulai. Biasanya nih, setiap perubahan besar itu mulainya dari satu pertanyaan penting. Satu momen di mana kita lihat data dan mikir, wah, ini nggak bisa diabaikan lagi. Nah, inilah momennya. Coba bayangin Anda dapat laporan kayak gini. Hasil asesmen membaca nunjukin kalau 40% siswa kelas awal Anda itu belum mencapai kompetensi minimum. 4 dari 10 anak loh. Ini bukan sekedar angka di grafik ya. Ini udah kayak alarm darurat. Sekarang, coba deposisikan diri Anda sebagai kepala sekolahnya. Data ini ada di tangan Anda. Tekanannya pasti besar banget. Terus, apa langkah selanjutnya? Mau mulai dari mana? Ini pertanyaan yang krusial banget, karena menyangkut masa depan siswa-siswa ini. Nah, dari krisis kayak gini biasanya muncul sebuah jawaban. Tapi jawabannya bukan sekedar bikin program baru atau nambahin rapat ya. Bukan. Ini lebih ke perubahan mendasar soal cara memimpin. Inilah yang kita sebut kepemimpinan instruksional. Jadi, kepemimpinan instruksional itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini. Ini adalah gaya kepemimpinan yang semua energinya itu fokus ke jantungnya sekolah, proses belajar mengajar. Poin paling pentingnya, data itu dipakai bukan buat ngejudge, tapi buat ngebina guru dan membangun budaya supaya setiap siswa bisa tumbuh maksimal. Oke, ini kedengarannya bagus banget ya di teori. Tapi prakteknya gimana? Nah, jawabannya ada di 3 pilar yang jelas banget dan bisa langsung dikerjain. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar pertama, fokus ke pembelajarannya. Pemimpin harus turun langsung ke kelas, supervisi, dan lihat sendiri capaian siswa. Kedua, kembangkan gurunya. Kasih coaching, fasilitasi lesson study. Dan yang ketiga, bangun budayanya. Jadikan literasi itu prioritas utama dan bikin kolaborasi antar guru jadi kebiasaan. Ini bener-bener blueprint yang sistematis banget. Nah, ini yang menarik. Ini tuh bukan kerjaan satu orang aja loh. Supaya kepemimpinan instruksional ini berhasil, butuh tim yang solid, yang masing-masing punya peran yang jelas. Coba kita lihat gimana mereka kerja bareng. Pengawas, tugasnya itu memantau pakai data. Kepala sekolah, memastikan kualitas pengajaran di kelas itu top. Nah, kelompok kerja guru atau KKJ, ini nih yang jadi semacam labnya, tempat guru-guru berinovasi bareng. Keren ya, semuanya saling nyambung dan saling support. Oke, dari konsep dan tim, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya ide-ide tadi itu jadi aksi nyata di lapangan? Kuncinya adalah dengan membuat alat bantu yang pas. Jadi ini bukan cuma wacana ya. Biar rencananya jalan, tim ini bikin perangkat yang konkret banget. Ada template supervisi, biar observasi kelas itu konsisten dan membangun. Ada juga format pemantauan literasi, buat ngelacak kemajuan siswa secara real. Dan yang gak kalah penting, ada format refleksi guru, biar mereka bisa belajar dari pengalamannya sendiri. Alat-alat inilah yang mengubah ide besar jadi langkah-langkah kecil yang bisa diukur. Terus, setiap tindakan itu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang super jelas. Cuma ada 4 bagian simpel ini, apa masalah utamanya, terus aksi kepemimpinannya apa, siapa penanggung jawabnya, dan kapan deadline-nya. Struktur kayak gini tuh ampuh banget buat ngilangin kebingungan dan bikin semua orang bertanggung jawab. Oke, kita udah lihat prosesnya, alatnya. Sekarang coba kita mundur sedikit buat ngeliat gambaran besarnya, filosofi di baliknya. Dan ini menurut saya bagian yang paling penting dari semua ini. Saya mau tekanin satu hal. Gampang banget kan kita mikir kalau ada inisiatif baru itu pasti nambah-nambahin kerjaan administrasi. Tapi kepemimpinan instruksional itu sama sekali bukan soal itu. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah inti dari peningkatan mutu sekolah. Jadi ini bukan tambahan, tapi intinya. Sekolah yang hebat itu ya lahir dari guru yang terus berkembang, pembelajaran yang selalu dipantau, dan pemimpin yang emang hadir di tengah-tengah proses itu. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Nggak peduli Anda seorang guru, kepala sekolah, atau pengawas, coba tanyakan ke diri sendiri, fokus harian kita, kepemimpinan kita, udah bener-bener ngarah ke hal yang paling esensial belum? Yaitu kualitas pembelajaran di dalam setiap ruang kelas.